Yes, smart viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget, masih bersama gue Diah, Nata, dan Ervan dari komunitas Alit. Bener, alright. Nah, Ervan, ini tadi kita, selalu ya alasan saya kelewatan. Jadinya, kalau komunitas Alit ini kan memang ada salah satunya itu adalah pembahasan untuk membedah, resensi. Membahas, pokoknya berhubungan dengan buku-buku yang bersejarah, buku sejarah gitu ya. Nah ini boleh diceritain dong lebih lanjut lagi. Ini ada nama sesinya lagi sendiri nggak nih untuk dari pembahasan ini? Untuk ini namanya kita biasa namanya kelas resensi. Kelas resensi. Jadi ini salah satu bagian dari kelas literasi. Cuma ada kalau bagian buku-buku ini kelas resensi. Oke. Sebenarnya nggak hanya kita bahas buku sejarah sih. Kita ada misalnya tentang sastra, biografi, yang kayak gitu. Jadi nggak melulu tentang sejarah aja gitu. Kalau ini kayak misalnya sastra Sunda. Pas kemarin baru awal-awal pandemi kita kegiatannya lebih banyak ke kelas resensi ini sebenarnya. Jadi ada belajar bahasa Sunda gitu ya. Nggak satu orang misalnya ngebawain ngeresensi buku yang apa sih ini misalnya judulnya di resensi di bedah kayak gitu. Di bedah buku. Oke. Itu bareng-bareng gitu ya. Itu terus misalnya tema buku biografi misalnya saya mau bercerita tentang misalnya Soekarno kayak gitu. Nah, tiap orang tuh nanti bawain buku ini bercerita tentang buku yang hasil dibacanya kayak gitu. Gitu juga. Nah, ini menarik banget. Okay. Asik nih kalau beda-beda buku kayak gini, Tan. Bener-bener. Nah, untuk Ervan pribadi, buku favorit kamu nih untuk dibahas di komunitas Alit apa nih? Iya. Buku Alit, kalau di kelas resensi Alit, sebenarnya kalau buku misalnya tentang sejarah populer, saya suka ada satu buku namanya Braga, Jantung Paris Panjava. Ini sih. Braga. Braga. Jantung Paris Panjava. Wah, langsung siap. Udah langsung Braga di depan tuh ya. Emang kalau menurut gue Braga itu adalah satu tempat di Bandung yang emang hits banget, banyak banget kayak cafe shop, terus banyak banget dan masih Bandung banget gitu loh. Masih ada kayak kayak kesan-kesan Eropa itu Belanda masih di Braga masih ada. Aduh, ya, itu. Kudet banget. Bener gak? Kudet banget gue. Kaget kurang paham saya. Itu kudet banget. Tapi untuk ngomongin Braga, pertama kali aku buka website dari Alit, itu paling atas lagi masih ngebahas Braga. Itu memang baru nulis. Itu jangan-jangan Ervan yang nulis, bukan? Bukan. Oh, bukan. Jadi karena Braga tuh kayak apa ya, di Alit tuh tema yang mungkin tema yang dibahas berkali-kali. Sering banget gitu. Karena mungkin happening kali ya, kan dari tahun ke tahun tuh mungkin ada mungkin cafe shop baru atau tempat spot foto baru, jadi bisa dibahas terus ya kalau dari Braga ini. Bener gitu ya. Oke. Dan Braga kan itu kawasan cagar budaya gitu ya. Iya. Asia Afrika, Jalan Asia Afrika. Ya, Jalan Asia Afrika ya. Banyak Braga. bangunan-bangunan ya itu di heritage gitu. Yang bersejarah ya. Oke. Nah, kalau ini ngomongin juga selama ini kan masa pandemi nih. Nah, untuk dari Ervan nih, untuk perwakilan dari komunitas Alit, Alit ini dari pembicaraan kalian, mungkin ada obrolan dengan pada saat masa kamisan, ini memaknai pandemi ini seperti apa sih? Ini karena kan ini salah satu masa kritis juga selama kita hidup ya. Ini kan berarti bisa dibilang yang akan memang tertanam juga di dalam sejarah, bukan cuma di Bandung tapi Indonesia gitu. Ini bagaimana? Kita memaknainya sih ya berat sih bagi semua orang ya tentang pandemi ini. Cuman dari pandemi ini kita bisa ambil pelajaran ya, belajar lagi tentang kesehatan, menjaga kebersihan, terus saling bantu antar teman. Kan sekarang tuh banyak tuh yang jual apa gitu. Iya benar, sharing gitu. Betul. Ya terus bisa lebih survive lagi sih kegiatan Alit biar ya dengan cara online tadi kayak gitu, Ngalit, konsultasi. Webinar ya.
Terus ya datang, jadi teman-teman yang di luar kota juga nggak kehalang sama, kan kita biasanya di lapangan gitu secara langsung, jadi kita lewat online langsung ya, datang gitu online ya. kayak gitu. Jadi makin banyak yang ikut ya di komunitas alit karena ya, benar. Walaupun memang kita di dalam masa-masa berat kayak gini, jadi mungkin yang ya di lain sisinya kita harus lihat dulu mungkin kira-kira ada beberapa oportunitas juga yang mungkin ya kita ambil positifnya aja gitu ya. Salah satunya ya ini kita lewat sesi online di mana bisa menggayat lebih luas lagi gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk dari ngomongin mengenai komunitas alit juga ini kan tadi ada sempat bahas memang beberapa kegiatan yang lewat virtual. Tapi ada nggak sih masih memang beberapa komunitas alit ini yang masih tetap berjalan juga gitu, tapi dengan memang segelintir jadinya hitungan jari gitu kan, berapa banyak orang? Kalau ngalit belum ada sama sekali. Cuman kemarin libur kemarin tanggal 15, 16, 17 kita ngadain pemotoran. Oh iya itu tuh yang tadi sempat di 15, 16, 17. Berarti ini gimana? Ini ada hubungannya 17-nya kan 17 Agustusan. Ini gimana nih? Kegiatannya ngapain tuh? Kemarin tuh ada hari libur panjang. Jadi kita memotoran ke Geopark Ciletuh. Di mana tuh? Di Sukabumi. Di Sukabumi. Ciletuh. Kan itu salah satu banyak batuan tuanya gitu. Iya. Jadi ke sana kemarin juga sebelum nyampe Ciletuh tuh kita datengin beberapa perkebunan. Nah, di memotoran tuh rata-rata kita ya kalau motoran ke satu tujuan, nah kita di jalannya tuh suka mampir dulu. Kayak kemarin nemu di daerah mana ya? Sebelum Sukabumi nemu situs batu nancep gitulah namanya. Kebetulan aja tuh lewat pas ketemu tuh. Kebetulan aja. Ada plannya kita lewat. Iya. Akhirnya jadi ada sejarah baru lagi ya. Iya, bener-bener. Kita jadi nanyain ke warga, ini tuh apa nih? Jadi tahu kayak gitu. Interaksi sama warga gitu. Terus ke perkebunan karet kemarin tuh. Di daerah Sukabumi baru ke Ciletuh kayak gitu. Jadi memang di sini baru kemarin kita ke lapangan kayak gitu. Iya, itu berarti memang pas saat itu ya. Oke, berarti kalau ngomongin mengenai pada saat tanggal 17-an juga, itu pada saat lagi sembari touring ya, kalau kata orang kayak touring gitu. Touring ya? Itu sambil touring kayak gitu, ngelihat keadaan misalnya lagi 17-an, gimana? Ada yang kayak spesial gitu nggak untuk kayak kalian? Oh ini kalau misalnya di daerah sini cara perayaan itu kayak gini, oh di sini kayak gini gitu kan, itu perjalanannya panjang juga ya mungkin. Kemarin tuh jalan pulangnya kan pas tanggal 17 ya. Kita juga sempat lihat beberapa ya di daerah-daerah tuh kayak yang biasa-biasa aja gitu. Kayak nggak ada pandemi, kumpul-kumpul main bola. Waduh. Itu. Ya mungkin kalau di daerah mungkin lebih kecil kali ya. Jadi agak gimana gitu. Di mana nih? Kok kayak tidak ada pandemi gitu. Iya betul. Kemarin juga agak kok kayak biasa-biasa nih. Kayak tidak terpapar nih gitu. Iya gitu sih. Jadi tapi ya, buat teman-teman yang nonton ya, ini tetap pokoknya walaupun sebenarnya memang ada perayaan-perayaan khusus, tapi yang penting tetap prioritas ingat aja kesehatan dulu bersama-sama keluarga dan kebersamaan gitu ya. Makan itu. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Yes, benar banget ya. Dari pemerintah itu udah ada beberapa peraturan gitu lah ya. Tuh. Nah, jadi kan ngomong-ngomong udah jalan-jalan ke Sukabumi. Kalau dari komunitas alit sendiri nih, rekomendasi wisata yang paling oke di Bandung atau di Jawa Barat? Kalau rekomendasi gimana teman-teman sendiri sih, mau misalnya saya mau tentang tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia yang ada di Bandung, misalnya Soekarno kan pernah tinggal di Bandung. Karena gitu. tuh. Yang kayak gitu. Nah itu bisa dengan alit sendiri bisa apa ya? Bisa bantu gitu lah. Kalau teman-teman ada yang itu tinggal kontak aja. Atau kalau pengen sendiri misalnya, ya dimulai dengan cara baca-baca dulu. Nanti misalnya mau pengen daerah Braga nih, nah nanti baca sekitar daerah Braga gitu. Rekomendasinya itu sih. Kalau pengen tahu tentang kelahiran kota Bandung ya pasti di sekitaran alun-alun, karena bangunan-bangunan di sekitar alun-alun itu
yang sekarang Wih, ini. keren. Mau kuliner, Wih, keren yang tadi keren banget. kuliner. Iya. Oh, Pokoknya buat teman-teman ya ini yang lagi nonton, kalau misalnya memang pengen bukan cuma ngomongin sejarah doang, mau mengenal betul, lebih bisa jauh kuliner Bandung, juga bisa. mau Mm-mm. tur pariwisata atau misalnya juga sekalian, karena walaupun kita sembari lagi pariwisata dan juga lagi wisata kuliner, di situ kita pasti akan bisa banyak belajar hal mengenai Sejarah Bandung dan sejarahnya. sejarahnya. Gitu. Betul sekali. Nah, kalau misalnya untuk dari ini nih, yang mungkin jadi salah satu pertanyaan juga, aku orang yang pengen belajar mengenai Bandung dan sejarahnya. Mm-mm. Kalau buat Ervan, rekomendasi aku tuh lebih better start dari mana nih? Dari baca kah? Datang ke tempat kah? Dari kulinernya kah? Pariwisata kah? Baca-baca biografi pahlawan-pahlawan kah? Atau bagaimana nih untuk aku mulai pengen terjun mengenal Bandung lebih jauh lagi? Kalau mau belajar tentang kota Bandung, sekarang tuh di bangunan-bangunan heritage di Bandung tuh ada plakatnya gitu. Jadi ada info ini bekas bangunan apa gitu. Nah di sekitaran daerah Asia Afrika, di Braga, di Jalan Aripan itu udah ada plakat-plakatnya itu sih. Iya. Bisa baca di website kan sekarang ada di HP gitu misalnya. Udah banyak kan platform-platform yang benar. sediain itu. Nah dari situ bisa gitu. Dari situ juga bisa gitu ya. Gitu. Jadi memang kalau misalnya untuk sekalian kita pariwisata, bisa sekalian baca tuh sejarahnya ada di plakat-plakat tersebut ya sekarang ya. Benar. Nah, jadi mainnya bukan sekedar ya main ya dapat info dapat apa ilmu gitu juga kan. Iya, benar. Dari main juga nih sejarah. Betul. Gitu. Oke. Nah, oke deh, Ervan. Ini satu lagi nih. Kalau misalkan sekarang teman-teman pengen kepoin Alit nih, bagaimana nih? Ada media sosialnya mungkin dan websitenya boleh dikasih tahu? Ada kalau di Instagram @komunitasalit, ya. Di Twitter @komunitasalit juga. Oke. Di website komunitasalit.com. Alit.com. Oke. Nah itu ya, teman-teman itu ada 3. Nih buat ya smart viewers yang mau kepoin langsung aja, yang mau jalan-jalan ke Bandung, mau tahu sejarah langsung aja ke komunitas Alit karena udah bener-bener 100% terpercaya, apalagi mengenai sejarahnya. Bener banget. Oke. Nah, ini seperti biasa ya, pertanyaan pamungkas. Kalau misalnya untuk perwakilan Ervan dari komunitas Alit, harapan kedepannya untuk kita semua dan terlebihnya juga untuk komunitas Alit ini bagaimana nih? Kira-kira ada rencana juga mungkin boleh dikasih sharing juga dalam waktu dekat ini mau ada bikin kelas lagi bagaimana? Atau mau ada webinar lagi kah? Ya pesannya untuk teman-teman ya kita harus menjaga sejarah kota kita sendiri gitu karena dari situ potensi untuk belajar atau wawasan jangka panjangnya tuh perlu dijaga gitu untuk pendidikan kita atau wawasan kita sendiri gitu. Betul. Jadi biar kita punya nilai juga, nggak kehilangan nilai juga gitu. Benar. Jadi harus dijaga gitu. Betul. Kayak kata Soekarno kan jas merah ya Tan ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Yes. Betul. Nah, untuk rencananya nih bagaimana? Untuk rencana kita bakal ada kelas literasi dengan Indika Foundation itu bulan depan dan kita akan mulai lagi. Bulan September berarti ya? September ya? Ya. September. Oke. Mulai Agustus sudah September. Bu untuk ngalet. Nah untuk ngalet dan kelas literasi biasa kita diagendain rencananya tuh di setiap hari Kamis. Jadi Jadi setelah rapat Kamisan baru diketentuin kemana-kemananya. Kalau sebelum pandemi itu setiap minggu kita pasti ada kegiatan ngalet gitu. Setiap hari minggunya. Cuman kalau sekarang ya kita agak tahan dulu. Agak ditahan dulu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, kedepannya begitu. Benar. Nah itu dia Smart Viewers yang tadi satu pesan yang saya suka itu adalah ngomongin mengenai cinta. Hubungannya juga dengan sejarah gitu jadinya suka banget nih gue soal sejarah Tan. Betul. Pertama mungkin sebelum kita buat teman-teman yang bingung gitu kan, aduh ngomongin sejarah, pertama itu kalian cinta dulu
setelah kalian cinta, kalian akan mau belajar ya. Sama kayak lagi PDKT. Betul. Setelah kalian cinta, pasti kalian akan stalking. Betul. Setelah udah jatuh cinta pasti bakal belajar memahami. Ya bener gak sih? Iya bener dia. Bener kan? Bener. Waduh, kok jadi relate ya. Oke deh, Smart Viewers sudah. Thank you ya. Wah, ini kenapa ujungnya jadi salting gue. Jadi salting loh tadi. Oke, thank you banget Ervan ya udah join sama kita ngobrol-ngobrol. Oke, Ervan. Pokoknya pasti sukses terus untuk komunitas Alit dan tentunya untuk rencana-rencananya di tahun 2020 ini tetap berjalan dengan lancar, dan di tahun depan juga nanti komunitasnya mudah-mudahan memang kalau misalnya udah sedikit berkurang bisa mulai ngalit lagi dan memotoran. Betul. Semoga pandemi cepat hilang dan bisa belajar sejarah secara langsung lagi nih sama komunitas Alit. Bener banget Smart Viewers ya. Oke deh ya. Thank you banget ya sekali lagi Ervan udah join sama kita. Thank you Ervan. Yes, untuk Smart Viewers juga terima kasih yang udah nonton sekarang. Yes. Dan akhir kata gue Nathan pamit. Iya, pamit undur diri. Yes. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di minggu depan. Bye.